Setiap manusia itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Dengan kata lain, bahwa setiap saat kita pasti berkomunikasi. Nah, ada dua jenis komunikasi yang kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah komunikasi secara internal atau internal communication, dan yang kedua itu adalah external communication atau komunikasi yang kita lakukan secara eksternal. Kita akan bahas satu persatu. Komunikasi internal, apa itu? Komunikasi internal adalah komunikasi yang kita lakukan ke dalam diri saat kita bicara dengan diri kita, mengomentari diri kita, atau kita melakukan sebuah self-talk, ya, bergumam. Maka itu adalah bentuk dari komunikasi secara internal. Ketika Anda bangun pagi dan kemudian membuka mata, maka perhatikan kalimat apa yang muncul di dalam benak, percakapan apa yang muncul di dalam benak, maka itu adalah komunikasi secara internal. Atau ketika misalnya Anda diminta untuk tampil berbicara di depan umum, maka kemudian di dalam pikiran Anda muncul sebuah percakapan. Maka percakapan apapun itu yang terjadi di dalam benak, itulah komunikasi internal. Komunikasi yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Komunikasi yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua, yaitu adalah komunikasi eksternal. Artinya komunikasi yang kita lakukan dengan pihak luar. Misalnya, dengan orang yang kita temui. Saat kita ngobrol, saat kita diskusi, saat kita presentasi, saat kita memberikan sebuah pidato, saat kita memberikan sebuah negosiasi, maka itu adalah komunikasi secara eksternal. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Yang menarik dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal ini sesungguhnya adalah ketika kita ingin menjadi pribadi yang senantiasa bahagia, kuncinya adalah mahirlah di dalam berkomunikasi secara internal. Pandai bersyukur, senantiasa melihat segala sesuatu dari hal positif, maka itu akan membuat diri kita menjadi bahagia. Dan ketika kita ingin menjadi pribadi yang sukses, kuncinya adalah pada penguasaan komunikasi eksternal. Anda bisa lihat, siapapun dia, apapun profesinya, ketika orang tersebut mahir dalam berkomunikasi secara eksternal, dia bisa lebih sukses, dia bisa lebih hebat, dia bisa lebih banyak pencapaiannya. Seorang dokter banyak, tapi lihat, dokter dengan kemampuan presentasi yang bagus, kemudian kemampuan komunikasi yang baik, maka cenderung akan mendapatkan kesempatan lebih. Apakah kemudian menjadi seorang pembicara di dalam berbagai macam seminar, menjadi pimpinan di sebuah rumah sakit, dan sebagainya. Dan itu berlaku dalam konteks apapun. Orang yang mahir dalam berkomunikasi secara eksternal cenderung lebih sukses dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan itu. Nah, yang menarik dari hal ini adalah ternyata antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal itu punya hubungan. Ya, ada relevansinya itu. Seperti apa hubungannya? Kualitas komunikasi eksternal seseorang sesungguhnya sangat-sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi internal yang dimilikinya. Kalau Anda lihat orang misalnya gugup, nervous, grogi ketika berbicara di depan umum, ketika berkomunikasi dengan orang lain, maka sesungguhnya
ketidakefektifan orang itu di dalam berkomunikasi dikarenakan ada yang keliru dengan dirinya saat dia berkomunikasi secara internal. Ya. Jadi apapun yang kita sebut misalnya sebagai gejala yang kita hadapi ketika kita berbicara, maka sesungguhnya itu adalah hasil dari pikiran kita. Prinsipnya seperti ini. Apa yang kita pikirkan, itu akan sangat mempengaruhi apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan akan sangat mempengaruhi respon dan sikap tubuh kita. Kalau Anda misalnya berkomunikasi di hadapan publik dan kemudian merasakan nervous, tangan menjadi keringat dingin, perut menjadi mules, jantung berdegup kencang, lutut menjadi bergetar, maka itu sesungguhnya adalah buah dari perasaan yang tidak nyaman yang Anda rasakan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perasaan Anda tidak nyaman? Karena ada hal yang kita komunikasikan secara tidak efektif, secara tidak memberdayakan di dalam pikiran kita. Ingat, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan. Nah, apa saja itu? Ya misalnya contoh, kalau kita negative thinking terhadap diri kita, otomatis itu akan menghasilkan negative feeling. Dan negative feeling yang kita rasakan akan membuat kita memiliki yang namanya negative action. Nah, sehingga kuncinya, kalau kita ingin bagaimana bisa mengatasi diri kita yang kalau berkomunikasi mengalami nervous, kuncinya adalah kita ubah pikiran kita. Kita ubah cara kita berpikir. Kita ubah apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita. Stephen Covey bilang bahwa nasib seseorang itu sangat ditentukan oleh karakter yang dia miliki. Dan karakter seseorang itu ditentukan oleh kebiasaan yang dia punya. Karena kebiasaan seseorang ketika dia terus lakukan akan menjadi karakter. Lalu, dari mana kebiasaan muncul? Nah, kebiasaan itu muncul dari sebuah perbuatan yang diulang-ulang. Perbuatan kalau kita ulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi kemudian karakter, karakter menentukan nasib. Dan dari mana asalnya dari perbuatan kita? Dia muncul dari apa yang kita katakan, baik secara lisan langsung maupun yang kita katakan di dalam hati. Dan apa yang kita katakan berasal dari pikiran kita. Nah, kalau kita ingin kemudian mengubah nasib kita, kata Stephen Covey, ubahlah cara kita berpikir. Kalau kita kemudian ingin bagaimana ketika berkomunikasi dengan orang lain, lebih percaya diri, ketika kita presentasi, kita bisa tampil dengan berani. Ketika kita misalnya berdiskusi, kita tampil dengan keyakinan tinggi, maka kuncinya ada pada pikiran. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, maka dengan sendirinya kita akan kemudian memiliki perasaan positif yang membawa kita untuk punya tindakan, sikap, dan perilaku yang positif. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.